Mencekam, drone perlawanan negeri Saddam Hussein Irak kembali menghantam pelabuhan Eilat Israel hingga terbakar. Kelompok perlawanan Islam Irak dalam sebuah pernyataannya mengatakan jika mujahidin kelompoknya sejalan dengan kelanjutan menghadapi pendudukan rezim Zionis membantu pendudukan Gaza dan sebagai tanggapan atas pembunuhan terhadap warga sipil yang dilakukan oleh Israel pada Palestina dengan drone pangkalan udara militer rezim pendudukan Israel pada tahun mereka mengatakan telah menargetkan wilayah Eilat. Media Zionis melaporkan pengaktifan alarm berbahaya drone tak dikenal yang menyusup ke wilayah udara pelabuhan Eilat di selatan Palestina yang diduduki. Dalam sebulan terakhir, perlawanan Irak juga menargetkan sasaran sensitif dan penting di Eilat yang terletak di selatan wilayah pendudukan. Kelompok ini sebelumnya telah memperingatkan wilayah-wilayah pendudukan dalam operasi-operasi sebelumnya bahwa jika rezim Zionis melanjutkan serangannya di jalur Gaza, maka mereka akan mengintensifkan operasinya terhadap posisi penting di Israel. Seperti diketahui, Irak telah meluncurkan serangan drone tak berawaknya pada daerah vital milik Israel hingga menyebabkan bencana kebakaran. Di sisi lain, Hizbullah Lebanon telah melancarkan 8 operasi terhadap pangkalan dan juga lokasi tentara Zionis dalam sehari semalam. Seorang tentara di pangkalan militer rezim Zionis Israel mengakui bahwa ada puluhan roket menghantam pangkalan militer Dailia yang menyebabkan sejumlah tentara Israel menjadi korban hingga luka-luka dan seorang prajurit lainnya, Brigade Golani ke-12, mengalami luka cukup berat. Militer Israel mengakui bahwa dia terluka dalam serangan roket-roket dari Lebanon di wilayah Hardov di utara wilayah pendudukan. Pada hari Senin, seorang perwira Zionis lainnya tewas di jalur Gaza, sehingga sejumlah tentara Israel yang tewas dalam perang Gaza telah mencapai 683 orang. Pada tahun lalu, Desember, surat kabar Zionis Yediot Ahronot meragukan statistik yang diberikan oleh tentara Israel mengenai korban tentara, karena pada kenyataannya, ribuan tentara Israel tewas dalam peperangan melawan pejuang Palestina dan para sekutu. Seperti kiamat 60.000 warga Israel panik ketakutan diserang Hizbullah, kelompok Lebanon kirim 80 roket. 60.000 warga Israel di kota utara Naharia bergegas ke tempat perlindungan untuk menghindari rudal Hizbullah, Kamis, 18 Juli 2024. Mereka merasa ketakutan atas serangan kelompok bersenjata Lebanon tersebut. Media Israel memberitakan warga Israel dilanda kepanikan di wilayah tersebut dan terkejut dengan intensitas pembalasan Hizbullah. Selain Naharia, diperkirakan 80 roket yang ditembakkan Hizbullah juga mencapai Meron dan permukiman lainnya. Hizbullah juga mengatakan bahwa mereka telah melakukan penembakan dengan menggunakan roket Katyusha, mengutip Palestine Chronicle. Serangan itu menyasar pemukiman Sa'ar dan Gad Hazif di wilayah Galilea Barat, di Israel Utara. Tak hanya itu, mereka telah membombardir 7 permukiman Israel sebagai tanggapan atas penargetan pasukan Zionis dan pembunuhan warga sipil di Lebanon Selatan. Pejuang perlawanan Islam, Hizbullah,
menargetkan pemukiman Sa'ar dan Gesher Hazif dengan puluhan roket Katyusha, sebagai bagian dari respons terhadap serangan musuh Israel terhadap desa-desa selatan yang teguh, rumah-rumah aman, dan menargetkan warga sipil, terutama yang mengerikan. Pembantaian di kota UMM Al-Taud mengakibatkan 3 anak menjadi syahid, ujar kelompok tersebut, disiarkan melalui saluran Telegram mereka. Hizbullah ancam habisi Israel. Kelompok Hizbullah Lebanon telah mengeluarkan peringatan keras kepada Israel agar tidak melancarkan perang terhadap Lebanon, juga Palestina. Muhammad Ra'ad, Ketua Blok Loyalitas kepada Perlawanan Hizbullah, menyatakan Selasa, 16 Juli 2024, bahwa Israel tidak mampu memperluas perangnya ke Lebanon karena pasukan Israel, IDF, yang kelelahan. Bahkan dirinya mengkritik taktik perang psikologis Israel. Ra'ad juga menyatakan bahwa pejuang perlawanan Hizbullah terus melemahkan kemampuan Israel. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah, dalam pidatonya, Rabu, 17 Juli 2024, menyebut akan membalas Israel, jika negara Zionis tersebut terus melakukan serangan terhadap warga sipil. Hizbullah akan membalasnya dengan menargetkan pemukiman baru dan ilegal Israel dengan rudal, mengutip Palestine Chronicle. Tak hanya itu, ia memperingatkan bahwa tank Israel yang memasuki Lebanon akan menghadapi konsekuensi yang parah. Nasrallah membela tindakan perlawanan di Gaza, dan membenarkan apa yang dilakukan Hamas. Menandai pembukaan front dukungan Lebanon dalam pertempuran Banjir Al-Aqsa sebagai kemenangan bagi rakyat Palestina.